Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code dari program yang saya buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gina Salwa Salsabila, NPM 183510454. Saya dari kelas 5D, angkatan 2018, program studi teknik informatika, Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini saya akan menjelaskan source code dari form mahasiswa. Untuk form dosen sama mata kuliah sendiri itu hampir sama dengan form mahasiswa. Di sini pada button proses ada if else, di mana if else ini sebagai validasi agar ketika mahasiswa menginput datanya tidak boleh kosong. Selanjutnya ada dim npm string. Ini maksudnya variabel npm itu sebagai string. Begitu juga dengan KTP mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat mahasiswa, dan jurusan. Untuk npm sama dengan txt npm.text, ini berarti variabel npm ini disimpan di dalam txt npm.text. Selanjutnya di sini ada if else. If else ini untuk variabel jenis kelamin. Karena kita menggunakan radio button, makanya menggunakan if else untuk menseleksi jenis kelaminnya. Selanjutnya ada new mahasiswa. New mahasiswa ini sebagai objek dari kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini ada 6 properti, yaitu ada public npm string, public ktp mhs string, nama mhs string, jenis kelamin string, alamat mhs string, dan yang terakhir jurusan string. Nah, terus ada students.add. Students ini kita deklarasikan di luar button proses, di mana students ini sebagai array list atau sebagai pembungkus dari mahasiswa ini, dari kelas mahasiswa. Di sini ada new mahasiswa.npm sama dengan npm. Ini artinya new mahasiswa, variabel new mahasiswa.npm disimpan dalam npm. Begitu juga untuk KTP hingga jurusan. Di sini ada dim new row. Ini variabel untuk menambah baris baru, di mana nanti barisnya itu akan ditampilkan di data grid view. Terus ada try catch untuk mendeteksi jikalau ada error. Dikarenakan npm ini kita simpan hanya dalam bentuk angka saja, maka kita menambahkan keypress pada text box npm, dan ini merupakan code dari keypress-nya. Begitu pula untuk no ktp mhs. Kita ke form dosen. Sebelumnya kita ke sini dulu. Di sini ada the data table mahasiswa. Ini kita deklarasikan dulu dia sebagai data table yang baru. Columns add npm di sini itu gunanya sebagai header nanti yang akan ditampilkan di data grid view. Terus kita ke form dosen. Di sini sama kayak yang di form mahasiswa. Terus kita ke dim nidns string ini
adalah variabel NIDN sebagai string, begitu juga seterusnya hingga prodi. Terus NIDN.txt ini berarti NIDN disimpan di dalam textbox NIDN.txt. New dosen as dosen, di mana variabel new dosen ini nanti sebagai kelas dosen, di mana kelas dosen itu isinya ada NIDN string, no KTP, nama dosen, nomor HP, alamat, sama prodi. Dan seterusnya hingga ke bawah itu sama dengan code yang ada di form mahasiswa. Untuk form MK sendiri, ini ada variabel new course, di mana nanti dia sebagai kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah isinya ada matkul underscore course, nama matkul, dan jumlah SKS. Untuk ke bawahnya itu sama dengan yang ada di form MK. Nah, di sini kita ke historinya atau ke git log-nya. Yang pertama yang saya lakukan itu, saya membuat form menu dulu, di mana form menu ini nanti ada 3 button. Ada button dosen, button mahasiswa, dan button mata kuliah. Terus selanjutnya saya membuat form dosen. Habis itu saya desain menggunakan toolbox dengan menambahkan text box, combo box, dan sebagainya. Selanjutnya saya menambahkan show dialog pada button dosen yang ada di form 1 agar nanti ketika diklik dapat menampilkan form dosen. Selanjutnya menambahkan kelas baru untuk dosen, terus menambahkan code button proses agar datanya nanti dapat diproses, terus membuat try catch agar tahu pesan errornya, menambahkan validasi agar tidak ada data kosong yang diinputkan. Jika sudah selesai, saya membuat lagi form mahasiswa. Pada form mahasiswa hampir sama dengan form dosen, yaitu saya mendesain menggunakan toolbox, terus saya menambahkan kelas mahasiswanya, saya menambahkan validasinya dengan menggunakan if else, terus saya menambahkan code pada button prosesnya agar datanya bisa diproses, terus menambahkan pesan error menggunakan try catch. Habis itu menambahkan fungsi show dialog pada button form 1 untuk menampilkan form mahasiswa. Setelah selesai, saya lanjut membuat form ketiga, yaitu form mata kuliah, di mana saya mendesain formnya juga menggunakan toolbox, terus membuat kelas baru dengan nama mata kuliah. Selanjutnya saya validasikan menggunakan if else agar inputan tidak boleh kosong, terus menginputkan code pada button prosesnya agar datanya bisa diproses, menambahkan try catch untuk pesan errornya. Nah, jika sudah, saya menambahkan lagi key press-nya pada NIDN, nomor KTP, dan nomor HP pada form dosen agar hanya angka saja yang dapat diinputkan. Terus yang dua terakhir, saya menambahkan button reset pada form dosen dan menambahkan button reset juga pada form mahasiswa dan form MK. Baiklah, segitu dulu penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.